fungsi zikir itu fadilah, keutamaan orang yang berzikir kepada Allah. Ya. Dengan banyak berzikir kepada Allah menunjukkan bahwa seorang beriman kepadanya. Seorang itu telah beriman kepada Allah, mantap imannya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa tidak banyak berzikir, tidak banyak menyebut nama Allah, maka sungguhnya terlepas dia dari iman. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian berzikir kepada Allah berarti bersyukur kepadanya. Sebaliknya tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak mau menyebut nama Allah, berarti dia ingkar kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwasanya Allah berfirman, hai anak Adam, sungguhnya apabila engkau berzikir menyebut namaku, berarti engkau telah bersyukur kepadaku. Tetapi apabila engkau telah melupakan aku, tidak pernah menyebut nama Allah, berarti engkau telah kufur. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian dengan banyak berzikir berarti menjauhkan diri dari berteman dengan syaitan. Allah berfirman yang artinya barang siapa berpaling dari zikir mengingat Allah, kami turunkan kepadanya seorang setan yang terus-menerus menjadi kawan seiring baginya. Az-Zukhruf ayat 36. Berikutnya, zikrullah dapat menuntun seorang memperoleh ketentraman hati. Allah Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan menyebut Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi tenang. Ada macam-macam. Yang ketiga, lihat di kitabnya itu ya, macam-macam cara dan adab berzikir. Pertama, adapun cara berzikir itu ada 3 macam. Yang pertama, zikir dalam hati yang disebut zikir khafi, sirri, artinya zikir yang tersembunyi karena orang lain tidak mengetahui kalau kita sedang berzikir kepada Allah. Kelebihan zikir khafi ini adalah terpelihara dari sifat riya ya, dan sum'ah, dari sifat ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Mereka terpelihara karena dari zahirnya mereka biasa-biasa saja, tapi batinnya, hatinya berzikir kepada Allah. Ini orang yang hebat. Zikir dengan lisan yang kedua, ucapan, yakni mengingat dan menyebut nama Allah dengan ucapan, sehingga ucapan zikir terdengar paling tidak oleh telinganya sendiri. Dalam hal ini Nabi pernah bersabda, ahabbul kalam ilallah arba',
la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah. Artinya, ucapan yang lebih disukai oleh Allah, yang lebih disukai oleh Allah itu ada 4. Tidak mengapa kamu mulai dari yang mana saja, boleh dari mana saja, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Boleh yang mana saja. Inilah kata Rasulullah, ahabbul kalam Allah, paling disukai oleh Allah. Ya, itu banyak macamnya, banyak. Tapi yang paling ringan ini, ya, yang paling ringan, yang sering kita baca dan kita hafal. Hanya saja kadang-kadang kita ini yang malas. Kita ini sebenarnya ya banyaklah di antara kita ini, atau anak kita semua, masuk kita ya, bisa baca Quran, ya cuma malas. Bisa baca sholawat, cuma malas, ya. Bisa berzikir apa saja ngerti, paham dan hafal, tapi sulit untuk melaksanakan. Inilah yang paling berbahaya. Sehingga nanti kalau hari ini ya, dibiarkan, tidak dilembutkan dengan zikir kepada Allah, akan menjadi keras. Nah, kalau sudah keras, ya, semuanya jadi berat. Kalau hatinya sudah keras, ibadah yang ringan jadi berat, ya, sholat jadi berat, ya, orang cukup, ya, hartanya banyak, tapi tidak mau infak, tidak mau sedekah, berat, karena hatinya sudah tidak ada peduli kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian kalau diberi nasihat, tidak mampu, tidak mempan sudah, hatinya sudah keras, ya. Kemudian tidak ada toleransi, ya, tidak ada melihat orang tidak mampu, doa apa, mau bersedekah, mau menolong, tidak ada. Hatinya sudah keras. Lalu caranya bagaimana? Ya, salah satu di antaranya ya menyebut Allah, zikir, ingat kepada Allah subhanahu.